hormati Bapak Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata Bapak Suharno, yang kami hormati rekan kami dari bidang pemasaran Bu Tanti, dan nanti sebentar lagi dari bidang destinasi juga hadir, dan teman-teman semua dari Sumber Mulyo, Pak Suwanto sebagai Ketua Kodarwis, apa namanya lupa Almira, Kodarwis Almira Pak dulu setelah kita ada pelatihan. Kemudian terbentuk dan juara Pak ya, dua provinsi Pak. Jadi di tahun 2000 berapa itu ya? Belum COVID gitu ya. Masih ya. Iya, sampai COVID. 1920-an ya, 2020-an itu kita dari Bantul mengusulkan 3 dan alhamdulillah juara 1, juara 2, juara 4 Pak. Dari Bantul semua. Dari Sumber Mulyo, dari Grosari, dan dari Sri Mulyo waktu itu. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu potensi muncul Pak di Sri Mulyo, dan pada hari ini teman-teman dari Kampung Pancasila yang dari Kampung Pancasila akan memaparkan terkait dengan rencana kelembagaan desa wisata, karena memang di Sumber Mulyo Kodarwis sudah terbentuk. Dan desa wisatanya sebenarnya dulu pernah diusulkan ke kami, namanya Dewi Sri Mira. Nanti tapi informasi dari Mas Indra memang desa wisata ini tidak aktif, sehingga kemarin sempat kami sampaikan ke Mas Indra, monggo nanti disampaikan ke Pak Lurah. Kebetulan Lurahnya ganti ya, masih Bu Ani ya, Bu Ani yang sekarang beliau menjabat sebagai anggota dewan, dan diganti oleh Pak Busro yang dulu juga Among ya, sehingga harapan kami nanti kita semua mencermati apakah paparan dari teman-teman Sumber Mulyo khususnya di Kampung Pancasila ada hal yang perlu disampaikan, ada yang perlu ditingkatkan dan sebagainya. Nanti kita bersama bisa mendengarkan, kita simak bersama terkait dengan paparan yang mungkin akan disampaikan oleh Mas Indra atau Pak Wanto? Mas Angger ya, nanti akan kok baru ketemu sekarang ya? Iya, di belakang layar. Oh di belakang layar dulu waktu dari sebelum gitu? Belum ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah berarti ada pemain baru ya Pak. Kita bersama. Mungkin sebelumnya teman-teman dari Sumber Mulyo menyampaikan, mungkin dari Pak Kapit ada sedikit paparan dulu. Oh ya, terima kasih Pak Kapit dari untuk acara ini. Kita paparan langsung ya Mas Indra, kita paparan dulu, nanti kita simak bersama. Mungkin nanti dari Bapak Ibu dari dinas, dari bidang Ikraf, bidang pemasaran, bidang destinasi akan menyampaikan terkait dengan materi yang disampaikan. Kemudian nanti kami sendiri dari bidang Ikraf juga akan menyampaikan terkait dengan apakah perlu ada pembenahan, apakah sudah cukup dan sebagainya, nanti akan kami sampaikan. Monggo Mas Indra, kami persilakan untuk menghemat waktu. Monggo Mas Indra sama Angger aja. Nanti untuk yang operator untuk menggerakkan ininya. Kami langsung untuk. Oh langsung ya. Kami persilakan. Oke. Monggo Angger. Izin dulu kayak. Izin ibu keluarga teman ini nggih tidak? Terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Bapak Kepala Dinas, dan ini Bapak Habib, Bapak Rahman, dan nanti Buare. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan paparan semangat kami satu-satunya Kampung Pancasila yang berawal dari akar rumput, yang berawal karena basisnya toleransinya tinggi sekali. Kami kemas agar menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Hari ini akan kami mulai dengan materi paparan yang akan dibawakan Mas Angger. Aku sebelumnya atas berkahnya Dinas Pariwisata
Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Kabid dan kami hormati Bapak Ibu sekalian, namun tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mohon izin untuk mengefektifkan waktu pada siang hari ini, langsung saja kami mau menyampaikan paparan terkait dengan Pusat Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Kampung Pancasila. Dan sebelumnya kami mohon maaf tidak menggunakan PPT Bapak Ibu. Karena kalau pakai PPT nopo terlalu banyak nanti. Mohon izin Bapak Ibu sebagai pengantar awal berkaitan dengan Kampung Pancasila ini yang membedakan dengan Kampung Pancasila yang di Surabaya yang diinisiasi Pak Wali Kota Eri Cahyadi ataupun Kampung Pancasila yang diinisiasi Kodim dan yang lainnya. Yang membedakan di Sumber Mulyo ini adalah memang inisiatif secara organik. Jadi memang ini berangkat dari akar rumput, embrionya sudah sejak 2013. Nanti akan kami sampaikan perkembangannya seperti apa. Mohon izin Bapak Ibu, yang pertama nama lembaganya Pusat Peresmian Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Kampung Pancasila, alamatnya ada di Padukuhan Kalutan, Kelurahan Sumber Mulyo. Ini tahun rintisan, ini tahun 2013, tahun pengakuan pemerintah 2024. Maksud dari tahun pengakuan pemerintah ini Bapak Ibu, ini diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Bapak Halim Abdul Musle. Beliau menandatangani prasasti dan sertifikat terkait dengan pengesahan ini Bapak Ibu. Nanti di lampiran foto ada dokumentasinya. Berikutnya Bapak Ibu, untuk dasar pembentukannya alhamdulillah ini kami sudah keluar SK lurahnya Bapak Ibu, nanti kami lampirkan juga. Untuk pengakuan kelembagaan resmi 1 Juni 2024. Bentuk kelembagaannya berbasis pemberdayaan masyarakat dengan penguatan ekonomi dan pelestarian lingkungan berbasis budaya. Untuk status kelembagaannya ini terintegrasi yang didukung oleh masyarakat, komunitas budaya dan kelompok sadar wisata. Karakter pengelolaannya mengembangkan kegiatan edukasi, budaya, lingkungan, dan usaha produktif berbasis budaya dengan prinsip kebermanfaatan kolektif dan keberlanjutan. Sifatnya ini partisipatif, kolaboratif, mandiri, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Ruang lingkupnya ada 7 Bapak Ibu, ada pelestarian, ada pendidikan, ada wisata, ada pengembangan ikraf, ada pelestarian dan pengelolaan lingkungan, penyelenggaraan event budaya dan kebangsaan, serta penguatan kelembagaan SDM. Untuk wilayah kegiatannya ini terpusat di Padukuhan Kalutan dan terintegrasi di seluruh wilayah Padukuhan di Kelurahan Sumber Mulyo. Untuk kelembagaan mitra-mitranya ada pemerintah kelurahan, Pokdarwis, Sanggar Seni, komunitas budaya, serta mitra pendidikan, lingkungan, dan pariwisata. Untuk kontak informasi Bapak Ibu, email sudah kami update, untuk website sedang proses pengembangan, nanti terintegrasi dengan websitenya antara pemerintah Kelurahan Sumber Mulyo ataupun dengan Museum Wayang Beber Sekartaji. Untuk logo dan makna Bapak Ibu, ini logo ini ada burung Garuda dan sebagainya. Ini ada ada bangunan itu nanti Kampung Pancasilanya. Ini untuk lebih detailnya kurang lebih Bapak Ibu secara keseluruhan logo ini mempresentasikan ekosistem sosial budaya berbasis masyarakat yang tumbuh dari partisipasi warga, berlandaskan nilai Pancasila serta berorientasi pada keberlanjutan. Kampung Pancasila bukan hanya sebagai ruang geografis, tetapi juga ruang kultural dan ideologis yang hidup dalam praktek keseharian masyarakat. Berikutnya Bapak Ibu, latar belakang dan dasar pemikiran pembentukan. Ini latar belakangnya adalah di tengah kondisi masyarakat yang sekarang mengalami modernisasi begitu luar biasa, mau beberapa sosial, budaya, bahkan Pancasila mulai dikikis. Berangkat dari itu sejak tahun 2013 Bapak Ibu, ini masyarakat bersama penggerak Mas Indra ini tahun 2013 menginisiasi Bapak Ibu secara kolektif, secara organik, tidak ada dorongan dari eksternal. Ini dari eksternal semua Bapak Ibu, dari internal semua Bapak Ibu. Dari 2013 berlanjut, kemudian sampai dengan nanti di 2024 nanti ada peresmian dari pemerintah Kabupaten Bantul.
Berikutnya Bapak Ibu, ini dasar pemikirannya adalah berangkat dari kesadaran kolektif bahwa nilai budaya lokal dan nilai Pancasila merupakan dua unsur yang saling menguatkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urgensi pembentukan Bapak Ibu, ini yang pertama ada urgensi ideologis, yaitu kebutuhan untuk memperkuat kembali pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Selama ini paling mentok anak-anak sekolah hanya upacara bendera, paling mentok Bapak Ibu. Tetapi pengamalan dalam praktek keseharian masih sangat terbatas. Urgensi kultural untuk pentingnya menjaga, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal. Urgensi sosialnya perlunya ruang kolaborasi masyarakat dalam membangun harmoni sosial berbasis nilai kebersamaan. Dan selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan dasar hukumnya Bapak Ibu terkait dengan kampung ini yakni dalam dasar filosofis, yaitu yang pertama ada Pancasila itu sendiri, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang dan masih dilestarikan di masyarakat Kelurahan Sumbermulyo khususnya di Pedukuhan Kanutan Bapak Ibu. Berikutnya landasan sosiologisnya Bapak Ibu, karena di Kanutan khususnya umumnya Sumbermulyo memiliki kekayaan budaya, ada tradisi yang perlu dilestarikan, adanya potensi sosial masyarakat yang kuat dalam bentuk nilai-nilai kegotong royongan, partisipasi, solidaritas sosial, menghadapi tantangan globalisasi serta membutuhkan ruang edukasi berbasis komunitas untuk penguatan nilai Pancasila terutama bagi generasi muda. Jadi ini juga mendukung bahwasannya selain ada di teori di kelas-kelas sekolah, Kampung Pancasila sebagai ruang laboratorium hidupnya Bapak. Berikutnya Bapak Ibu, landasan yuridisnya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, UU Nomor 6 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Keputusan Lurah dan Penetapan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 1 Juni 2024. Visinya Bapak Ibu, terwujudnya Kampung Pancasila sebagai kawasan edukasi, budaya, dan wisata berbasis masyarakat yang berbudaya, berdaya, dan berdikari melalui penguatan nilai-nilai Pancasila serta pelestarian kebudayaan lokal. Mohon izin Bapak Ibu, untuk misinya tidak perlu kami bacakan semua. Yang pertama adalah mewujudkan Kampung Pancasila sebagai ruang edukasi berbasis nilai-nilai Pancasila, mengembangkan pelestarian dan penguatan kebudayaan lokal, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan edukasi, budaya, dan wisata. Selanjutnya sasarannya Bapak Ibu, ini ada masyarakat lokal, Kanutan dan Sumbermulyo, generasi muda, pelaku seni dan budaya dan kelompok sadar wisata, serta pelaku ekraf sebagai penggerak wisata berbasis masyarakat. Berikutnya Bapak Ibu, profil wilayah dan kondisi sosial budaya tidak perlu kami sampaikan secara detail. Kondisi demografisnya di Sumbermulyo jumlah penduduknya menurut angka kuantitatif terbaru 16.112 jiwa, jumlah kakaknya 6.033. Berikutnya komposisi agamanya ada berbagai macam agama dan hidup rukun bertoleransi. Kondisi sosial masyarakatnya di sini terkait dengan pelaksanaan kegiatan adat, tradisi, nilai-nilai kebersamaan juga masih dilestarikan sampai dengan sekarang. Kondisi budayanya tersebar berbagai kelompok seni, kelompok budaya yang sampai sekarang rutin melaksanakan kegiatannya, bahkan sudah ada produk kebudayaan. Salah satunya ada wayang beber Pancasila yang saat ini masih proses menuju hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM. Berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan sejarah dan perkembangannya ini Bapak Ibu. Yang pertama ini kita di tahun 2013 ini ada fase penguatan budaya awal, inisiatif masyarakat muncul, dilanjutkan dengan 2015 diinternalisasi nilai-nilai kebangsaannya dengan penamaan jalan di kampung, di dusun Kanutan diganti menjadi Jalan Pancasila, Jalan Nusantara, Jalan Garuda, Jalan Proklamasi dan yang lainnya. Sampai sekarang masih ada dan masih dilestarikan.
Fase penguatan kelembagaan tahun 2017 Bapak Ibu dikuatkan dengan berdirinya Museum Wayang Beber Sekartaji. Selanjutnya di tahun 2021 sampai dengan 2023 mulai dirumuskan gagasan kelembagaannya Bapak Ibu, Kampung Pancasila. Selanjutnya 2023 sampai revisi terakhir 2025 kemarin ada penguatan tradisi dan pengakuan. Festival-festival kirap merti wayang beber sudah mulai dilaksanakan dalam kondisi apapun setiap 1 Juni konsisten Bapak Ibu. Berikutnya penetapan formalnya Bapak Ibu, ini secara formal tanggal 1 Juni 2024 diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Bapak ini. Struktur dan sistem kelembagaan Bapak Ibu, bentuk dan status kelembagaan Kampung Pancasila ini berbasis masyarakat yang lahir dari inisiatif dan kolektif warga Kelurahan Sumbermulyo. Secara fungsional, Kampung Pancasila berperan sebagai pusat edukasi kebangsaan berbasis budaya yang tidak hanya orientasinya tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pada internalisasi nilai melalui pengalaman sosial dan praktek budaya. Dalam konteks pemberdayaan, kegiatan yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada pelestarian nilai, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan anggota melalui pengelolaan kegiatan wisata, pengembangan ikraf, serta usaha berbasis budaya. Mohon izin Bapak Ibu, jadi nanti dalam pengembangannya wisata akan menjadi gerbang utama dalam Kampung Pancasila Bapak. Bagaimana nanti dengan irisan dengan Pok Darwis di Almira Kelurahan Sumbermulyo, wisata sebagai gerbang, Pok Darwis sebagai pelaksana Bapak. Walaupun pusatnya ada di Pedukuhan Kanutan, tetapi pedukuhan lain di wilayah Sumbermulyo sebagai wilayah terintegrasi, sebagai pendukung, termasuk pelaksanaan ataupun potensi budaya yang ada. Berikutnya Bapak Ibu, terkait secara karakter, kelembagaan ini bersifat partisipatif, berbasis komunitas, dan terbuka terhadap kemitraan lintas sektor dengan pengelolaan yang mengedepankan prinsip kebermanfaatan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikut Bapak Ibu, untuk struktur organisasinya ini pun kami menyesuaikan juga dengan kebutuhan. Jadi kami tidak sama persis seperti desa wisata yang lain. Yang pertama ada pembina, ada penasehat, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, bendahara, ada seksi edukasi dan pelatihan, ada seksi seni dan budaya, dokumentasi dan publikasi, humas dan kemitraan, perlengkapan dan umum, usaha dan pengembangan wisata, dan seksi pengembangan generasi muda. Kita lanjutkan Bapak Ibu, berkaitan dengan pola pengelolaan dilaksanakan berdasarkan tadi di awal prinsip partisipatif, kolaboratif, produktif, dan berkelanjutan. Peran masyarakat Kelurahan Sumbermulyo sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pengembangan pusat pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Kampung Pancasila. Seluruh proses berlangsung bertumpu pada partisipasi aktif warga, baik sebagai penggagas atau inovator, pelaksana maupun penerima manfaat dari setiap program yang dijalankan. Bahkan Bapak Ibu, ini sudah kami laksanakan. Walaupun kelembagaan baru diresmikan Bapak Bupati tahun 2024, sejak 2013 sampai yang terakhir kemarin sebelum SK Lurah ada, bahkan kami sudah melakukan penggagas, pelaksana maupun penerima manfaat. Nanti akan kami sampaikan di lampiran Bapak. Berikutnya berkaitan dengan potensi dan pengembangan wisata. Bapak Ibu, data yang kami sampaikan baik kualitatif atau kuantitatif yang ada di profil ini sudah kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang kami bumbu-bumbui dan tidak ada yang kami kurang-kurangi. Yang pertama ada potensi desa wisata.
potensi alam di Kampung Pancasila khususnya Kanutan Bapak Ibu itu ada landscape alam yaitu berupa hamparan sawah dan flora yang tumbuh di kawasan Kampung Pancasila salah satunya ada pohon glugo. Pohon kenapa yang kita ambil ini sebagai potensinya adalah pohon glugo? Secara sejarah pohon glugo ini sudah ada sejak zaman Mataram kuno, bahkan lebih tua dari Majapahit sebagai bahan dasar pembuatan kertas Bapak Ibu. Yang sampai sekarang masih dilestarikan yang disebut sebagai kertas gelombang ya Mas Ibu, untuk media pembuatan wayang, beber ataupun serat ataupun naskah Bapak Ibu. Berikutnya untuk potensi budaya Bapak Ibu ini tersebar, tetapi kita juga tetap berfokus ke Kanutan pada khususnya terkait dengan tradisi dan upacara adat yang masih dilestarikan sampai dengan sekarang. Ada selapanan, tedak sinten, among-among, kenduri selamatan, kenduri lintas agama, mulai dari daur hidup, mulai dari kelahiran sampai dengan kematian ini masih dilaksanakan sampai sekarang Bapak. Ada wayang beber Pancasila, ada nyadran, wiwitan. Berikutnya kesenian lokal Bapak Ibu, ada wayang beber, ketoprak, reok, karawitan, hadroh, jatilan, wayang kulit, bergodok, teroncong, mocopap. Tentunya Bapak Ibu, kelompok-kelompok yang ada ini mayoritas sudah memiliki etika Bapak Ibu, nomor induk kebudayaan yang sudah terregister di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Untuk situs sejarah Bapak Ibu, ini hasil identifikasi kami berdasarkan data sejarah. Yang pertama ada Candi Ganjuran, yang kedua sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, ada SK Bupati dan SK Gubernur, ada SD Kanisius Ganjuran juga sama. Berikutnya adalah kawasan pabrik gula Gondang Nipuro. Kenapa kami sebut sebagai kawasan Bapak Ibu? Karena hampir sebagian wilayah Kelurahan Sumbermulyo itu pada tahun 1900 sebelum 45 itu merupakan salah satu kawasan pabrik gula yang ada di daerah istimewa Yogyakarta Bapak Ibu. Yang situsnya nanti berkembang menjadi beberapa dusun. Berikutnya ada juga situs Mundu Bapak Ibu, ini berada di utara, masih di di dusun Kanutan di sebelah utara. Ini dipercaya masyarakat diyakini tempat ngasah pusaka pada Mataram, zaman Mataram kuno Bapak Ibu, sebelum adanya Selo Gilan. Berikutnya Bapak Ibu potensi ekrafnya yang ada di Kampung Pancasila. Untuk UMKM di sini ada seni kriya. Seni kriyanya di Kanutan itu ada warga yang memproduksi dari mebel dari limbah potongan kayu Bapak Ibu. Art Deco, seni patung, ada pembuatan patung untuk patung rohani. Patung rohani Bapak Ibu. Ada juga Jogja Anggur Kanutan Bapak Ibu. Jadi di sebelah timur Museum Wayang Beber itu ada Jogja Anggur Kanutan. Untuk kuliner khasnya Bapak Ibu, ini hasil identifikasi kami juga, ada wedang uwoh, ada warga yang meracik memproduksi wedang uwoh, ada mides, ada jamu tradisional, dan ada serabi tradisional Bapak Ibu. Berikutnya untuk potensi wisata buatannya, yang pertama ada eduwisata. Ini kami ada Museum Wayang Beber Sekartaji, yang bisa dikatakan Museum Wayang Beber ini kalau brand museum itu satu-satunya di Indonesia hanya di Kanutan Bapak Ibu, tapi di dunia bahkan Bapak Ibu. Tetapi kalau wayang beber di beberapa tempat ada Bapak Ibu, tapi yang sudah dilembagakan ada di Kanutan. Berikutnya kampung tematik, yaitu Kampung Pancasila itu sendiri Bapak Ibu. Sebenarnya ada beberapa kampung-kampung tematik yang lain Bapak Ibu, tapi ini kami update data terbaru yang bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya Bapak Ibu, wahana kreatif masyarakat, kami ada berbagai banyak kegiatan workshop Bapak Ibu. Baik itu workshop pembuatan kertas deruan, workshop nanti ada workshop sesaji Bapak Ibu, pengenalan sesaji. Ada juga workshop workshop dasar untuk dalang wayang beber, ataupun workshop yang lain yang kami sesuaikan Bapak Ibu. Ada festival dan event Bapak Ibu, kami rutin mengadakan merti dan kerap wayang beber dengan tema yang beragam yang tentunya tidak lepas dari profil kami Bapak Ibu.
Selanjutnya kami juga ada kelas edukasi masyarakat Bapak Ibu, mulai dari pembelajaran aksara Jawa, baik aksara Jawa baru, aksara Jawa kuno, dan yang aksara Sanskerta juga ada Bapak Ibu. Dasar wayang beber Bapak Ibu dalam pemula, pengenalan sesaji, bahkan sampai dengan nanti transfer pengetahuan budaya Bapak Ibu. Daya tarik wisatanya Bapak Ibu, daya tarik utamanya memang Kampung Pancasila itu sendiri. Uniknya adalah daya tariknya adalah terletak pada kehidupan masyarakat yang masih menjalankan nilai Pancasila secara nyata dalam praktek sehari-hari, baik melalui tradisi, kesenian maupun aktivitas sosial. Bahkan Bapak Ibu, setiap jam 10 pagi di Kampung Pancasila itu akan diputarkan lagu Indonesia Raya 3 stanza yang menggunakan instrumen lama BR Supratman. Setiap hari Senin sampai Minggu, jika sempat Mas Indra itu tidak memutar di protes. Jadi sudah menjadi the way of life Pak. Nanti warung pada buka, di sawah pada istirahat, yang dimanapun beraktivitas itu menggunakan tetenger itu sampai melekat di hati masyarakat Kampung Pancasila dan sekitar. Jadi, makasih Mas Indra yang menambahkan. Izin Bapak Ibu terkait dengan daya tarik pendukungnya, tentunya keberagaman potensi yang ada yang memperkaya pengalaman wisata yang ada di Sumbermulyo, umumnya khususnya di wilayah Kanutan, baik itu potensi situs sejarah, kesenian lokal, UMKM, serta aktivitas pertanian dan agrowisata. Nilai jual yang unik Bapak Ibu terletak pada statusnya sebagai kampung hidup berbasis nilai Pancasila. Jadi nilai uniknya adalah ini sebagai laboratorium hidup Bapak Ibu. Paket wisatanya nanti ada di lampiran Bapak Ibu, dan paketnya sudah kami jalankan Bapak Ibu. Terkait dengan Sarpras Bapak Ibu, ini untuk akses jalan menuju Kampung Pancasila, bis besar, seat 50 masuk, seat 30 masuk, motor masuk Bapak Ibu. Transportasi, untuk transportasi lokal ini kami sediakan pemberdayaan masyarakat menggunakan pick up masyarakat ataupun ojek pribadi, ojek lokal atau kendaraan masyarakat dan basisnya pemberdayaan. Area parkir tersedia Bapak Ibu, walaupun di tempat pribadi warga, tetapi sudah ada kolaborasi, koordinasi sejak awal. Untuk homestay Bapak Ibu, ini sudah ada, sudah dipakai kegiatan, nanti akan kami sampaikan kegiatannya apa Bapak Ibu. Untuk toilet umum ini tersebar di berbagai titik strategis kawasan wisata yang ada di Pedukuhan Kanutan, khususnya umumnya wilayah Kelurahan Sumbermulyo. Untuk tempat ibadah Bapak Ibu, mulai dari musola, kapel, masjid, gereja, dan bahkan tempat ibadah khusus ada juga Bapak Ibu. Tempat ibadah khusus mungkin bagi saudara-saudara yang Hindu ataupun yang Buddha atau bahkan yang penghayat juga. Biasanya kalau penghayat di museum Bapak Ibu dimanfaatkan juga. Untuk fasilitas kesehatan Bapak Ibu sangat dekat dengan Puskesmas Bambang Mipuro, Bu Sri. Ya, sangat dekat sekali, tidak ada 500 meter. Tidak ada cuma lintas. Cuma keletan jalan sama saja Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, yang terakhir pengelolaan sampah kami sudah terpadu, khususnya di Pedukuhan Kanutan, bank sampah jalan, bahkan terpusat terkait dengan pengelolaannya. Terkait dengan program tidak perlu kami bacakan seluruhnya Bapak Ibu, kurang lebih program kami ini terkait dengan program penguatan pendidikan dan budaya nilai Pancasila, program pelestarian dan pengembangan seni tradisi, program wisata edukasi berbasis budaya, program pengembangan ikraf berbasis budaya, program festival dan ekspresi budaya, program penguatan SDM yang berkelanjutan. Bapak Ibu, ini capaian yang selama ini sejak tahun 2013 sampai tahun ini capaian dari Kampung Pancasila. Dalam capaian dalam bidang budaya Bapak Ibu, Kampung Pancasila secara konsisten menjadi ruang pelestarian diwujudkan melalui kegiatan rutin merti wayang beber, kirab budaya, mocopatan, karawitan, jatilan, dan yang lainnya Bapak Ibu.
Bidang pariwisata, Bapak Ibu, Kampung Pancasila telah menjadi tujuan bagi wisatawan nasional maupun internasional. Nanti bukti penunjangnya ada, Bapak Ibu. Kunjungan tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkenalkan nilai lokal kepada masyarakat luas untuk memperkuat posisi Kampung Pancasila. Dalam bidang pendidikan, Bapak Ibu, sudah banyak sekali karya-karya skripsi, tesis, disertasi, jurnal internasional terindeks Scopus Q1 dan sebagainya yang lahir dari Kampung Pancasila, Bapak Ibu. Tidak hanya di Museum Wayang Beber Sekartaji, dari Ganjuran, dari Pedukuhan Gunungan, Kedon dan sebagainya, yang ada potensi di situ sudah menghasilkan berbagai produk pendidikan, Bapak Ibu. Bahkan yang terakhir, Bapak Ibu, dari Sekolah Cikal Lebak Bulus Jakarta Selatan kemarin mengadakan live-in program. Berapa malam, Mas? 3 hari 2 malam dengan memberdayakan homestay masyarakat di Pedukuhan Kanutan. Kegiatannya bermacam-macam di sana, Bapak Ibu. Dikelodari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, Bapak Ibu. Jadi perputaran uang itu tidak keluar dari Sumber Mulyo, khususnya di Kanutan, Bapak Ibu. Penerima manfaatnya warga Sumber Mulyo umumnya, khususnya warga Kanutan, Bapak Ibu. Selain itu, bidang pendidikan kita juga sering mengadakan Quest to School, Bapak Ibu. Terakhir kami ke SD Greka, ataupun kunjungan museum, wajib kunjung museum, atau dalam nanti MOS, ataupun nanti studi tour dan sebagainya, Bapak Ibu, untuk bidang pendidikan. Selanjutnya langsung kita, Bapak Ibu, karya unggulannya kami ada karya namanya Wayang Beber Pancasila, Bapak Ibu. Ini sedang proses menuju hak kekayaan intelektual, Bapak Ibu. Ada inovasi berbasis tradisi juga terkait dengan pelestarian, seni pertunjukan, pengemasan budaya menjadi atraksi edukatif dan wisata. Berikutnya nilai keunikannya, Bapak Ibu, adalah tidak hanya dipahami tetapi dijalankan melalui seni, pendidikan, ritual budaya, dan tata ruang sosial yang terstruktur secara alami dan organik, Bapak Ibu. Berikutnya posisi strategis Kampung Pancasila, Bapak Ibu. Secara lokal, kampung ini berperan sebagai pusat pelestarian budaya, pendidikan karakter, dan pengembangan ekraf berbasis masyarakat. Secara nasional, Kampung Pancasila memiliki posisi strategis sebagai model pengembangan kawasan berbasis nilai Pancasila yang tentunya mengintegrasikan budaya, pendidikan, dan wisata. Wisata tidak bisa kita lepaskan dari Kampung Pancasila, Bapak Ibu, dikarenakan wisata akan menjadi gerbang utama, Bapak Ibu. Untuk arah pengembangan ke depannya tentunya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertunjukan, jangkauan edukasi, daya tarik wisata budaya, serta kelembagaan Kampung Pancasila, Bapak Ibu. Kemitraan dan jejaring, Bapak Ibu, ada sektor pemerintah, pendidikan, komunitas budaya, dunia usaha, dan tentunya media, Bapak Ibu. Berikutnya untuk SBOT-nya, Bapak Ibu, tidak perlu saya bacakan semua. Untuk kekuatannya, strength-nya, nilai budaya lokal kuat dan masih hidup di masyarakat, Bapak Ibu. Partisipasi masyarakat tinggi berbasis gotong royong. Tetapi Bapak Ibu, kita juga ada weakness atau kelemahan. Formalisasi kelembagaan masih berkembang. Sampai saat ini, walaupun kami sudah mendapatkan pengakuan dari Pak Bupati, tetapi secara kelembagaan kami masih di SK Kelurahan, Bapak Ibu. Sistem administrasi dan tata kelola yang belum sepenuhnya baku. Tetapi Bapak Ibu, kita juga memiliki peluang. Tren wisata edukasi dan budaya semakin sekarang semakin berkembang, Bapak Ibu, terutama dalam hal siswa, Bapak Ibu. Dukungan pemerintah terhadap budaya dan desa wisata begitu tinggi, apalagi di daerah istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu. Yang terakhir, kita juga memiliki ancaman, Bapak Ibu, modernisasi yang dapat menggeser nilai-nilai budaya lokal, menurunnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional. Terkait dengan strategi pengembangannya, ada dalam hal penguatan kelembagaan, digitalisasi, dan penguatan ekosistem,
ekspansi dan penguatan dampak Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, sistem pendanaan Kampung Pancasila ini secara penyusunan disusun secara beragam dan kolaboratif. Jadi agar tidak gantung atau berpaku terhadap satu sumber tunggal. Kami tidak menutup kemungkinan adanya program kolaborasi CSR dengan perusahaan ataupun program-program dari universitas berkaitan dengan pengembangan. Berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan terkait ADART kami juga sudah ada Bapak Ibu. Ini kami sesuaikan juga, kami komparasi antara desa wisata dengan Kampung Pancasila Bapak Ibu. Selanjutnya kami percepat saja. Berikutnya dokumentasi Bapak Ibu. Ini dokumentasi yang kami kegiatan yang kami laksanakan selama ini Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, ini ada peresmian oleh Bapak Bupati Bantul Bapak Halim Abdul Muslih. Ini dimuat di TVRI Yogyakarta Bapak Ibu. Ini piagamnya Bapak Ibu. Yang sebelah utara itu adalah sertifikatnya Bapak Ibu, yang sebelah kanan adalah prasasti penandatanganan Bapak Ibu. Berikutnya ini lampiran kirap wayang beber Pancasila dari tahun ke tahun dengan tema yang berbeda Bapak Ibu. Berikutnya ini ada pentas wayang bebernya Bapak Ibu, baik di dalam Kanutan sendiri ataupun di tempat yang lain, ke Kaliurang, terakhir kemarin ke Prambanan nih Mas Indra, Ratu Boko dan sebagainya Bapak Ibu. Ke Bandara JIA pernah di Mas Indra. Inilah Bapak Ibu produk wayang beber Pancasila. Ini karya Mas Indra yang sekarang berproses menuju haki Bapak. Berikutnya kegiatan kunjung museum dari sekolah-sekolah ataupun kita Quest to School Bapak Ibu. Yang sebelah selatan itu kita ke SD Kreka, yang sebelah utara ini kalau tidak salah dari SD Patalan Baru. Ini Bapak Ibu contoh hasil produk penelitian akademik ataupun tugas mahasiswa, karena dari kurang lebih 18 yang kami inventaris, tidak perlu kami sampaikan semua Bapak Ibu. Berikutnya ini studi banding dari universitas nasional maupun internasional, tentunya kerjasama dengan universitas di Indonesia Bapak Ibu, dengan ISI ataupun dengan UGM dan yang lain Bapak Ibu. Studi banding biasanya ada benchmarking dan tentunya ada proses pembelajaran Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang kami sampaikan tadi di awal, live in program Bapak Ibu. Di sana selama berapa malam Mas Ibu? 2 malam, 3 hari 2 malam Bapak Ibu. Siswa itu belajar kehidupan di masyarakat Bapak Ibu. Ini ada sertifikatnya, yang sebelah selatan itu membuat wayang beber, yang bawah itu sedang nandur Bapak Ibu. Jadi di sini menarik Pak. Jadi konsep yang satu ini konsep internasional, bahkan yang ikut itu cucu-cucu menteri. Tidak boleh difoto sebenarnya. Dari mereka itu belajar sejarah kampung, bertani langsung, dari tani itu mereka menggambar wayang beber pertanian. Hari terakhir mereka mementaskannya untuk keluarganya ditampilkan di Jakarta sana. Jadi ini satu paket yang memberikan pengalaman yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, selama 3 hari 2 malam ini homestay di warga Kanutan Bapak Ibu, pemberdayaan homestay di warga Kanutan, sawahnya juga warga Kanutan, pendoponya juga di Kampung Pancasila Bapak Ibu, semuanya dari oleh dan untuk warga Kampung Pancasila Bapak Ibu. Berikutnya ini Bapak Ibu, kunjungan wisatawan nasional maupun internasional Bapak Ibu. Yang sebelah utara itu rombongan dari Belgia Bapak Ibu. Itu sedang praktek membuat kertas kedua, yang sebelah kanan itu praktek menjadi dalang wayang beber Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, ini tradisi upacara adat yang masih berkembang di Kampung Pancasila sebagai dokumentasi saja. Selapanan atau kenduri, terus ada kenduri lintas agama di Ganjuran, ada nyadran, ada mimitan di Kedon Bapak Ibu, ada merti wayang beber Pancasila. Berikutnya ada kesenian lokalnya, ada wayang beber, ada ketoprak, ada reok Bapak Ibu, hadroh.
ada wayang kulit, ada bergodo Bapak Ibu, ada panem bromo. Ini karawitan di museum Bapak Ibu, rutin setiap malam Kamis atau malam Jumat Mas? Malam Sabtu. Ini lampiran situs sejarah cagar budayanya Bapak Ibu, ada Candi Ganjurannya, ada SD Kanisius Ganjuran, dan ada situs Mundu Bapak Ibu. Potensi UMKM dan ikrarnya ini ada kerajinan kayu Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan, ada seni patung rohani, ada Jogja Anggur Kanutan. Untuk kuliner khasnya ada wedang uwuh Bapak Ibu di Kampung Kanutan, jamu tradisional Mbah Marto, ada serabi tradisional Bapak Ibu. Ini yang sebelah kanan ini turis asing Belgia ini sedang paket wisata, salah satunya proses pembuatan dan mencicipi serabi Bu Suminah. Potensi wisata edukasinya ada Museum Wayang Beber Sekartaji, wahana kreatifnya ada workshop beruang, ada kirab bubek kirab, kelas aksara, perkenalan sesaji tradisional Bapak Ibu. Ini paket wisatanya Bapak Ibu yang kami tawarkan dan sudah berjalan. Ini sarana prasarana Bapak Ibu, homestay-nya ini yang kemarin digunakan untuk live in Bapak Ibu di masyarakat yang ada di Kampung Pancasila, penerima manfaatnya. Pengelolaan sampah Bapak Ibu, bank sampah sudah berjalan dengan baik, bahkan sudah bisa salah satu bank sampah menghasilkan produk minyak tanah atau bahan bakar Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu publikasi media baik cetak, online ataupun televisi terkait dengan media terkait dengan Kampung Pancasila. Ini peta potensi wisatanya Bapak Ibu di Kampung Pancasila. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini SK Lurah Sumbermulyo terkait dengan pembentukan dan penetapan pengurus Kampung Pancasila. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kami tidak menutup kemungkinan jika ada masukan, revisi, saran dari Bapak Ibu, kami siap mengeksekusi Bapak Ibu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami kembalikan ke Ada yang mau nambahin? Teman yang lain? Pak Wanto? Sudah Pak? Iya, matur Pak Angger. Tepuk tangan dulu Pak Angger. Alhamdulillah luar biasa presentasinya Pak Wanto. Beliau itu bisa cocok jadi narasumber juga. Kampung Pancasila kan biasanya nanti ada viral gitu ya, banyak kunjungan dari mana-mana, ini ya pas nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, itu tadi Bapak Ibu sekilas presentasi paparan dari teman-teman Sumbermulyo, khususnya Pak Angger terkait dengan kondisi real di lapangan Kampung Pancasila, Kanutan, Sumbermulyo, Bambang Lipuro, Bantul, terkait dengan rencana untuk kelembagaan desa wisata. Sehingga pada siang hari ini nanti monggo Bapak Ibu semua, khususnya dari Dinas Pariwisata, ada Bu Tanti, ada Mbak Mari, ada Mbak Brinca, ada Mbak Safira, nanti bisa memberi masukan dan sebagainya terkait dengan paparan di atas. Mungkin sebelumnya, kalau dari kami sendiri setelah Pak Angger paparan tadi, sebenarnya secara de facto ya, apa disitu ya Pak Angger? Secara de facto sebenarnya Kanutan sudah menjadi desa wisata. Cuma memang nanti kami masih mohon bantuan dari teman-teman semua, ada beberapa hal. Izin ya bertanya saya dulu nih, nanti teman-teman. Yang pertama terkait dengan kelembagaan, karena memang di tingkatan kelurahan itu kelembagaannya cukup kompleks, baik di vokalnya, kemudian di BNP-nya, kemudian di PKK dan sebagainya, termasuk dari kita ada Kodamwis Desa Wisata. Kemudian juga nanti kalau di Sumbermulyo targetnya nanti kedepannya mandiri budaya, nanti di sana juga ada kelembagaan namanya Desa Budaya
kemudian desa Bima, kemudian desa Banten, dan kemudian desa Bima. Ini desa wisata. Sehingga harapan kami nanti untuk desa wisata memang mempunyai ciri khas dan mempunyai tugas yang jelas. Sebagai contoh, tadi disampaikan di sana banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan kerajinan, terkait dengan kuliner dan sebagainya. Sehingga semua potensi itu harapannya nanti menjadi unsur dalam paket wisata. Jadi beberapa sudah disampaikan potensi semua. Yang pertama yang akan kami sampaikan terkait dengan brandingnya dulu. Kita cermati tadi sudah misalnya desa wisata yang pertama terkait dengan atraksi. Tadi sudah banyak sekali dari atraksi yang disampaikan. Yang kedua terkait dengan kelembagaan. Tadi sudah disampaikan SK lurahnya ya Mas Indra, SK lurahnya ada, berarti untuk kelembagaan juga. Kemudian yang ketiga terkait dengan sarana prasarana dalam rangka untuk melayani wisatawan juga sudah ada. Yang keempat homestay-nya juga sudah ada. Cuma yang belum muncul tadi rincian paketnya. Tadi baru cerita kalau ada kunjungan, gitu ya. Ada living tapi belum muncul. Tapi nggak apa-apa, saya yakin sudah punya. Tinggal nanti mendesain atau membuat beberapa paket yang akan dipasarkan oleh desa wisata. Tadi disebutkan ada paket 3 hari 2 malam. Nanti mungkin ada paket yang full day atau ada sebagainya. Jadi tinggal munculkan itu aja. Jadi kalau dari kami, dari bidang ekonomi kreatif dan sumber daya wisata yang memang membidangi desa wisata secara umum, Kampung Pancasila sudah memenuhi menjadi desa wisata. Cuma nanti memang tadi perlu didetailkan lagi di homestay-nya, mungkin di mana Kalutan ada namanya 5 homestay. Kemudian pemiliknya atau namanya siapa saja. Kemudian jumlah kamarnya berapa, daya tampungnya berapa dan sebagainya. Kemudian paket wisata dan sebagainya, ada berapa paket yang dimiliki dan sekaligus harganya. Dan satu lagi yang paling penting, sepakat aja untuk Kalutan namanya mau apa? Desa Wisata Kampung Pancasila gitu gitu. Pak. Nggak apa-apa, Desa Wisata Kampung Pancasila. Di SK-nya ada bunyi tadi. Di desa, di lurahnya. Ketuanya Mas Indra. Wakilnya Pak Nanto gitu ya. Cuma mungkin perlu dipertimbangkan juga Mas Indra karena memang di desa wisata sudah teknis ya, beda dengan Pok Darwis yang masih umum terkait dengan satpam pesona dan wisata. Tapi kalau di desa wisata sudah teknis, benar-benar seksi itu mencerminkan kebutuhan untuk melayani wisatawan. Jadi tadi kita lihat yang belum muncul itu seksi akomodasi atau homestay. Itu nanti dia ketika Mas Indra ada tamu, dia yang bertanggung jawab terkait homestay-nya. Kemudian yang kedua yang belum muncul tadi seksi pemandu. Itu penting sekali karena desa wisata itu tugasnya pemandu. Nanti ada koordinatornya itu yang tanggung jawab, mungkin ada tamu pemandu siapa, digilir siapa, petugasnya siapa dan sebagainya. Itu nanti perlu didetailkan nanti kalau memang tapi kalau misalnya sudah jadi muncul itu mungkin berarti nanti tugasnya disusupkan di yang sudah ada. Tapi kalau masih memungkinkan, harapan kami ada 2 itu yang yang bisa dimasukkan karena sesuai definisinya desa wisata itu muncul sekelompok masyarakat yang berusaha di sektor pariwisata yang menyediakan akomodasi, kemudian atraksi dan fasilitas pendukung lainnya. Kan akomodasi yang muncul langsung di situ, sehingga memang harapan kami nanti seksi akomodasi dan seksi pemandu itu bisa muncul. Nah, ini yang vital di lapangan kalau desa wisata yaitu homestay sama pemandu yang akan menjelaskan, yang akan menceritakan tentang paket yang ada, narasi-narasi yang dijual oleh
teman-teman. Itu mungkin masukan kami beberapa, nanti kita pelajari lebih lanjut, nanti paparannya nanti akan kami diskusikan lagi dengan teman-teman yang lain, nanti akan kami sampaikan, kemudian kami sampaikan Pak Kepala Dinas terkait dengan kegiatan ini. Mungkin kalau dari kami itu Mas Indra, Pak Angga dan teman-teman semua. Kemudian sebelum nanti diskusi ya, kita mau kesempatan ke teman-teman kami juga dari dinas. Yang pertama senior kami Bu Nanti, kami persilakan Bu Nanti. Mungkin terkait pemasaran, terkait kerjasamanya beliau sangat menguasai. Ini Pak. Saya Bapak Bu monggo sambil di hadapi saat wonten iki ngapunten niki. Bapak Ibu, jadi ini kok jadi kayak ya Mas, pendadaran kayak uji skripsi. Jadi terima kasih sudah dijawab Pak Karman. Jadi saya tinggal-tinggalan ya Mas, karena 5 bulan lagi saya sudah lulus dari Dinas Pariwisata. Nah, kemudian untuk yang dari paparan ini saya tahu dari Mas Indra dan teman-teman itu secara di lapangan itu memang sudah berjalan. Kami juga pernah membawa dari sisi pemasaran, kami sudah banyak membawa tamu seperti ATF waktu itu ya, ketika juga ada beberapa tabletop, beberapa kegiatan-kegiatan info dari teman-teman asosiasi dan sebagainya. Cuma kadang-kadang seperti juga teman-teman praktisi itu kadang-kadang cuma kurang teliti di administrasi. Nah, bukan mempersulit, tetapi cuma supaya antara yang di lapangan itu tergambar di administrasinya, itu Pak Kalman. Jadi neng lapangan itu kan sama, neng administrasi itu orang gitu. Nah sebetulnya ketika di dalam lomba apapun itu sebetulnya tidak sulit. Cuma teman-teman yang para juri terus para pendamping itu tuh sebetulnya cuma mau mencocokkan antara yang administrasi itu tadi dengan yang di lapangan itu sinkron. Nah, yang pertama saya tadi ketika ada tabel mengenai kelembagaan dan sebagainya, namanya panjang sekali di situ ya, ya kan kalau nggak salah di tabelnya tadi. Kemudian ada nama lembaga, di situ ada berbasis budaya. Tapi di halaman belakang ada berbasis budaya, ekonomi, ekraf dan sebagainya. Maksud saya cuma ketika nanti membuat ini nyuwun tolong disinkronkan gitu loh antara visi dan misi dengan rangkuman yang di tabel itu cuma biar sinkron. Kalau bahasa hukumnya itu konsisten jadi antara atas sama bawah ini ya. Kemudian saya tidak tahu untuk SK-nya lurah nanti apakah itu sudah menyebut definitif desa wisata Kampung Pancasila. Tidak usah terlalu panjang namanya, desa wisata Kampung Pancasila. Nanti panjangnya itu di belakang di penjelasan dan sebagainya. Kemudian kalau untuk yang kelembagaan tadi, memang ada beberapa yang ganjil saya tuh. Kayak misalnya tadi ada penasihat ya, pelindung penasihat. Nah, di situ kan ada bungkal dan sebagainya. Kalau nggak salah ya, ada ya. Bamuskal, ada bamuskal ada ini ya. Nah, kemudian kalau itu nanti istilahnya bamuskal itu kayak DPR di Nutoran. Nah itu jadi nanti bisa diinginkan. Kemudian untuk yang tadi sama seperti sudah saya masuk catatanku Mas Karman, jenis sing akomodasi. Jadi ada seksi akomodasi, seksi atraksi, kemudian nanti seksi pemandu. Nah di situ juga nanti nyuwun dipetani malih. Jadi ibaratnya kita itu
membuat satu lingkaran. Nek awake dhewe iki dadi wisatawan, ketika teko neng kono iki sing diperlukan apa? Wah, mereka datang berarti perlu transportasi lokal misalnya. Oh, mereka nek datang perlu makan. Oh, nek datang tuh perlu atraksi, perlu menginap. Jadi ibaratnya tuh kebutuhan yang tadi disampaikan Mas Karman itu kan sakjane untuk itu gitu loh ya. Nah, perlu paket wisata. Itu nanti monggo. Kalau misalnya itu di SK Lurah kok belum ada. Padahal nanti ketika kita pengajuan ke gubernur ya Mas Karman. Ini diajukan ke gubernur nggak loh? Yang dari sejarah. Ini sampai ke dinas saja ya. Nah, itu maksud saya kalau misalnya di kelurahan itu masih bisa direvisi. Jadi ini kan interan kelurahan nomornya wis ada, yang memberikan tanda tangan kan juga sama toh. Nah, misalnya nanti dari masukan ini kalau motor dari kelurahan, apakah ini bisa direvisi, disesuaikan dengan hasil paparan saat ini untuk administrasi saja, supaya nanti ketika ada peninjauan, kemudian ada evaluasi ataupun ada klasifikasi itu sesuai. Takutnya nanti ketika berapa tahun kemudian ada 3 tahun ya, 3 tahun ada klasifikasi dari biasanya dari DIY tim dari Dispar DIY itu kemudian ada catatan di lalu raya ganti kan repot. Nah, maksudku agak angel sitik di sekarang untuk bisa menyesuaikan nanti catatan-catatan yang sekarang itu bisa dimasukkan supaya nanti ketika sudah masuk ke DIY itu sudah sesuai dengan yang bersama. Jadi cuma itu saja sih. Nah, kemudian tadi yang belum masuk tadi seperti paket wisata. Kalau seperti misalnya di jalan itu kita ada tilang nih, Pak saya itu sudah ada SIM loh Pak, tapi tidak dibawa. Nah tetap kena tilang toh. Nah seperti ini juga ketika penjenengan tadi, dan sebetulnya saya juga sudah tahu kalau di sana itu ada paket wisatanya, tetapi tidak tercantum di sini. Nanti, berarti kok ini ngono darani. Nah makanya nanti monggo. Ibaratnya nek carane kayak pendadaran ini revisi ya. Lebih baik saat ini tuh ada sedikit revisi ya. Nanti guru pembimbingnya kan dosen pembimbingnya ada Pak Arno, ada Pak Karman. Terakhir disium gitu. Nanti kan harus direvisi sebelum dijilat itu kan diperiksain dulu. Jadi kita nomornya itu dari hari ini tuh kita dari paparan hari ini ada beberapa catatan tuh menerimanya di hati itu enak gitu loh, ikhlas gitu loh ya. Jadi bukan kita itu mau kenalnya atau gimana, tetapi lebih supaya jangan sampai ketika berapa tahun ke depan ada itu tadi dari tim dari Dinas Pariwisata DIY untuk melihat kembali kok ternyata ada yang ini gimana lo harus ganti atau gimana kan malah repot. Ngomong sekarang tuh masih lengkap, masih ada semuanya, monggo kalau nanti mau direvisi seperti apa. Mungkin itu aja Pak Karman. Jadi nanti lebih ke ini langsung teknis gitu aja. Pak Karman atau nuwun, monggo Pak Karman. Matur nuwun tadi itu tadi masukan dari tadi itu ternyata sudah muncul ya Mas, pakainya sudah ada, nanti tinggal di setting aja, maksudnya penyusunan di profilnya, jadi nanti kita sesuaikan biar seragam karena memang kita ada 8 indikator sebenarnya dalam pengembangan desa wisata itu ada terkait dengan kelembagaan, terkait dengan kerjasama, terkait dengan lingkungan, terkait dengan peran serta masyarakat, dengan atraksi, dengan aksesibilitas, dan terakhir dengan promosi. Jadi harapannya nanti di profil itu muncul semua dari 8 indikator. Justru kalau ngomong ke depannya sudah 3 tahun kita usulkan diklasifikasi ya 8 indikator itu nanti yang akan dicek oleh teman-teman asesor. Apakah misalnya kelebihannya gimana, peran serta masyarakatnya gimana, lingkungan hidupnya dan sebagainya. Nah monggo tadi mungkin tadi ada beberapa seksi kan yang double Mas Indra, mungkin nanti bisa di merger gitu kan, ditambahi akomodasi sama pemanggilan tadi karena memang sangat berbeda.
Mungkin kira-kira Pak dan teman-teman. Monggo sekarang kami minta masukan arahan dari Pak Kabid yang sudah rendah tadi. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi kata-kata ada. Jadi langsung saya Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan paparan dari calon desa wisata apa namanya? Kampung Pancasila nih. Perlu kami sampaikan bahwa hampir 3 tahun satu dinas pariwisata kelihatannya baru ini ya ada paparan sebelum mendapatkan legalitas desa wisata ini. Yang lain mungkin ya ada tapi mungkin lewat telepon atau WA sama Pak Awal ya. Jadi kalau yang paparan langsung ya, dan ini bagus sekali sanitasi sehingga kita bisa berdiskusi terkait apa yang mesti disiapkan terkait dengan legalitas kartu desa wisata ini. Tadi sudah sampaikan Bu Tani sedikit yang sempat saya dengar bahwa untuk menuju ke legalitas tentunya ada beberapa persyaratan. Pak Awal juga menyampaikan bahwa ada 8 hal yang perlu dipersiapkan. Ini bagus sekali, mungkin nanti disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga nanti ketika legalitas itu muncul atau keluar atau terbit begitu penjelasan sudah tidak ada yang kekurangan. Dan yang berikutnya satu hal yang perlu kami tekankan bahwa ketika penjaringan semua apalagi tadi disampaikan bahwa ini bersumber dari ide-ide masyarakat ya, bukan dari permintaan Pak Lurah atau apa gitu ya, tapi muncul atau lahir dari betul-betul kreativitas masyarakat, kehendak masyarakat bersama-sama, sehingga ini saya pikir ini sangat bagus sekali. Dan hal yang perlu kita pertahankan adalah nanti konsistensinya ya. Begitu dengan sudah buka usaha ini maka harus berkelanjutan, artinya konsisten, kontinu sampai batas yang tidak dibatasi gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita semua tahu bahwa ketika desa wisata itu sudah go publik gitu ya, orang luar wilayah kita sudah mengenal, maka bukan tidak mungkin kalau nanti mereka akan mendatangi desa wisata ini. Ketika penjelasan sudah konsisten, sekarang ada, ketika masih panas gitu ada, tapi setahun 2 tahun kemudian nggak ada, itu kan akan nyalek gitu ya. Karena yang saya pernah saya sampaikan bahwa saya juga pernah kecaleg di salah satu desa wisata yang dulunya pernah viral, pernah sangat terkenal gitu ya. Tapi ketika saya berkunjung ternyata sudah bubar. Jadi saya kecaleg. Nah, penjaringan di kampung wisata Sumber Mulyo jangan sampai seperti itu. Dan saya optimis karena ini muncul dari atau lahir dari kehendak masyarakat bersama kolektif gitu ya. Saya kira ini akan bisa kita angkat bersama-sama. Kemudian perlu kita sampaikan juga bahwa support Dinas Pariwisata Bantul dan juga support dari Dinas Pariwisata DIY khususnya untuk pengelola wisata cukup tinggi. Beberapa kali kita mengikuti agenda kami sendiri untuk peningkatan kapasitas gitu ya. Kemudian beberapa kali kita juga diundang untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY terkait juga peningkatan kapasitas. Bahkan setiap tahun pasti ada kegiatan Dinas Pariwisata DIY itu untuk mendorong, memotivasi desa wisata sehingga bisa ada kegiatan klasifikasi desa wisata. Jadi kehendak tujuan dari Dinas Pariwisata DIY itu bahwa desa-desa wisata yang ada di DIY khususnya gitu, termasuk Bantul kita ini, jadi bisa selalu berkembang dari waktu ke waktu. Kan ada 4 klasifikasi gitu ya, dari rintisan, kemudian berkembang, kemudian maju dan mandiri, 4 klasifikasi itu. Di Bantul banyak contoh dari keempat-empatnya. 2 di antara yang sudah mandiri adalah di Bukit Sari dan juga Krebet. Nah, dari 2 desa wisata yang mandiri itulah yang mungkin bisa menjadi motivasi kita, karena mereka berdua ini tiap hari berdatangan tamu yang bukan sedikit tamu itu, dan ketika datang tamu pasti mereka membawa uang gitu ya. Ya, ketika datang tamu membawa uang artinya nanti ekonomi masyarakat. Nah, penjaringan bisa mengambil motivasi dari sana supaya nanti desa wisata Kampung Pancasila Sumber Mulyo ini bisa sesegera mungkin bisa mengikuti atau cara Jawa ini nuntuti mereka. Dan kita optimis karena bukan hal yang sangat sulit kalau itu kita angkat bareng-bareng. Jadi 1 konsistensi, 2 persyaratan untuk menjadi desa wisata yang bersertifikat itu, maka monggo nanti ketentuan yang dibutuhkan
kita bergerak semuanya bisa bisa kita selesaikan bareng-bareng. Ngaten mawon dari kami. Dan untuk selanjutnya ketika nanti terkait dengan keperluan apa atau kebutuhan apa nanti bisa langsung Pak Arman. Karena pakar kita Pak Arman juga Bupati, tapi Pak Bupati mungkin nggak lama lagi bareng-bareng saya kan corona ini ya. Tapi kalau Pak Arman masih lama ya, masih ya mungkin 5-6 tahun lagi ya Pak ya. Jadi masih bisa untuk konsultasi. Jadi kalau dari jenengan sekarang ini sudah bisa on, bisa go gitu ya, 6 tahun ke depan saya kira bersama dengan itu. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menambahkan, jangan lupa nanti dituliskan kerjasamanya selama ini dengan siapa aja teman-teman. Sama yang kedua, data kunjungan. Jadi data kunjungannya berbeda dengan data kunjungan yang muslim. Jadi kalau kunjungan kampung wisata memang baru yang beberapa kali. Enggak apa-apa, tapi ada yang tetap ada. Matur nuwun Bu Tati, Pak Kabid. Itu ya Mas Indra pesannya Pak Kabid, ini konsisten. Jadi ya seperti yang kemarin Dewi Sri ya, suatu saat memang kita akan kumpulkan semua Mas Indra. Jadi yang tidak aktif aktiviti kita minta izin nanti kita hapus. Tapi tertunggu saat yang tepat karena memang tugas kami mendampingi ya tidak serta-merta langsung hapus. Kita dampingi, kita masuk lebih dahulu. Jadi yang paling penting itu ya. Mungkin dari bidang destinasi Mbak Wari ada yang disampaikan? Mbak Safira, tim ahli kita ada yang mau ditambahkan Mbak Safira? Yeah. Mungkin dari teman-teman kanutan sebelumnya ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup, karena intinya secara umum sudah masuk. Nanti kami minta itu kami sudah punya, nanti kami pelajari lagi dengan teman-teman. Kami beri catatan-catatan lagi, kemudian nanti dibenahi lagi ya, nanti baru kita bisa membuatkan SK pembuatan. Berarti kami menunggu revisi apa saja yang perlu kita cermati, kita catat-catatan, nanti kita kemudian kami sampaikan ke teman-teman, nanti dibenahi, nanti kita lihat oke langsung. Ada lagi mungkin dari teman Pak Wanta, Bu Yani, dan monggo Pak Wanta. Langsung saja terima kasih atas saran ataupun saya revisi dari dinas pariwisata Kultur. Mungkin saya hanya menambahkan tapi tidak pembedaan Pak. Tadi disampaikan Pak Arman bahwa dengan adanya homestay ya, memang betul. Kemarin itu kita pada waktu ada riset dari SMA 3 Jakarta, memang kita sudah membentuk grup WA semua anggota yang punya homestay. Jadi sudah tertata, terkondisi namanya, namun memang belum mungkin disalurkan di lembaga ini. Ya, kemarin kita membuat grup untuk berkomunikasi dengan adanya BN yaitu Sampun wonten peta homestay bisa ditulis. ada. Kemudian yang kedua untuk pemandu mungkin juga belum dilampirkan, akan tetapi kemarin pada waktu sesi kita juga membagi beberapa peserta ataupun orang yang mengantar atau menjelaskan bahasanya dari pemandu di kampung Pancasila tersebut. Jadi sudah ada, namun belum disebutkan tadi. Itu aja Pak, sedikit tambahan dari saya. Saya mohon maaf Maksud Pak Wanta yang tambahan apa seperti itu. Saya yakin di lapangan itu sudah ada. Memang nanti kan dalam praktek di lapangan, praktek administrasinya butuh kejelasan. Makanya koordinator rumahnya siapa, jadi Pak Ketua itu nggak usah bingung mikir dulu, saya tinggal bingung koordinator. Jadi ada tamu segini dah, ada koordinator pemandu sini tugas pemandu siapa, tinggal bingung kemana. Tapi kalau pencarian muncul, kami bingung masih dalam membuat untuk 10 tahun siapa ya kan itu udah ya banyak cuma sebenarnya itu Pak. untuk yang akomodasi ya. Akomodasi. Akomodasi ini juga sudah ada Pak. Namanya kemarin dibentuk, namanya itu maksudnya ya. Nah, jadi begini Pak, kita itu sistemnya dengan tour travel ini langsung. Tour travel ini programnya jalur diskusi kebukaannya piro, panine dijualan RAB. Nanti kita langsung setelah tentang RAB sama tour travel itu
kita rinci Pak, ada runner, pembimbing, pemandu dan diterima. Jadi memang masih alami seperti itu Pak. Kelemahan kami belum tertulis di sini. Ya Bapak, nanti ke depannya memang yang 8 indikator salah satunya kelembagaan. Yang kita butuhkan itu ada kejelasan kelembagaannya, ada tupoksinya, ada SOP-nya. Kedepannya ada SOP juga Mas. Jadi SOP pemandu seperti apa, SOP pemilu mesti seperti apa. Itu nanti biar standar antara satu pemandu dengan yang lain standar. Cuma itu aja Mas. Saya yakin di lapangan udah ada, karena sudah menerima tamu ini. Makanya nanti kita cek lagi, nanti kita kasih catatan, nanti dibenahin nanti kita. Ada lagi yang mau ditambahkan teman-teman? Mungkin dari saya Pak mewakili rencang-rencang tim kampung Pancasila Desa Wisata. Intinya matur sembah nuwun atas berkahnya, dan di sini kami belajar, kami memaparkan, dan intinya kami membuka diri untuk merevisi yang namanya kami sedang belajar. Semoga ke depan kami terus lebih baik, dan tentunya Bapak kita semangat untuk wisata ada terus. Kita sudah digandeng BCA sebagai informasi. Besok akhir Mei 31 itu ada Festival Wayang Beber melibatkan ratusan anak bersertifikat nanti dari Dinas Pendidikan. Ada kirap merti sarasean tentang bumi, nanti ditutup dengan perkopraan Mas, semalam pos besar juga. Dan itu semua kalau nanti BCA itu wah itu suatu hari akan digandeng menjadi desa binaannya BCA untuk kampung Pancasila. Kira-kira ke depan jadi demikian Pak. Mohon Siap. Mantul Mas Indra, informasinya luar biasa untuk kampung Pancasila. Di lapangan benar-benar kita tetap secara pemerintahan administratif itu nanti apalagi terkait dengan keuangan itu nanti lebih riskan lagi, jadi untuk transparansi dan sebagainya itu nanti perlu ditingkatkan. Mungkin itu Mas Indra, kalau dirasa cukup sementara itu dulu. Terima kasih banyak kami dari Dinas Pariwisata Bantul. Yang pertama mau ucapkan terima kasih atas kunjungannya, atas kepercayaannya memberikan informasi kepada kami. Yang kedua, kami mewakili Dinas Pariwisata Bantul. Mohon maaf apabila dalam menanggapi Bapak Ibu semua ada hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sederhana. Dan yang terakhir, tetap semangat, tetap kompak, tetap solid. Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak foto bersama. Siap. Di sini nggak apa-apa ya? Iya. Monggo Pak Kabit. Iya. Mbak Lari minta tahu Mbak Lari. Mbak Tani. Bukan sempurna, tapi besok kalau bangun sempurna bisa dikontak. Dia ada kunci ya. Monggo.